Ya. Silakan. Kalau Ya, Bu, misalnya silakan kita Ibu Indah. ya, sudah? Silakan, lanjut. Ya. Kalau misalnya kita ingin membedakan, kadang-kadang kan antara kelas yang satu dengan yang lain itu tingkat kepintaran dan tingkat yang tidak bisa itu kan berbeda. Ya. Berbeda antara satu kelas dengan yang lainnya. Apakah istilahnya valid enggak ya kita kalau kita pakai itu gitu loh? Ya. Gitu Kan Bu, maksud kita saya seperti itu. Ya, kita kan kembali lagi Bu, bahwa ketika kita melakukan uji itu adalah untuk anak-anak itu. Nah, ketika kita uji kuantitas, kita menggunakan subjek anak-anak itu. Dan kita tidak mesti harus melakukan dalam satu kelas. Anda boleh sekaligus untuk penilaian akhir semester, itu Anda pakai subjek yang banyak. Artinya dari beberapa kelas sekaligus. Nah, itu alternatif cara kita untuk agar soal kita itu bisa digunakan untuk satu kelompok siswa di satu madrasah. Jadi kita tidak mengujinya satu kelas ini, satu kelas B, satu kelas C, satu kelas D, tidak. Tapi sekaligus saja bisa langsung 200 orang. Artinya 40 dikali 5 tadi. Gitu Bu, cara kita. Nah, sebenarnya ada teori yang lain, yaitu item respon teori, yaitu di situ akan meminimalkan yang tadi itu, karena kita tidak tergantung hasilnya pada kelompok anak, dan hasil ini akan lebih universal, bisa dipergunakan, yang disebut dengan item respon teori. Pada kali ini tidak kami sampaikan, tapi kami sudah menyiapkan filenya Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari sendiri gitu. Karena memang materi kita tidak sampai mengkaji ke sana gitu. Oh ini Bu, maaf, saya gini, antara nilai materi misalnya soal nomor 1 itu kan kalau kita hubungannya dengan tingkat kesukaran atau misalnya L1, L2, L3, mungkin yang anak yang ada 3 anak ini berbeda-beda. Yang satu mungkin itu mudah sekali, yang satu sedang, yang satu sangat sukar sekali. Kalau kita hubungkan dengan kuantitatif ini tadi dulu Bu, maksud saya seperti itu. Oh gitu. Tingkat validnya gimana gitu loh. Gini, jadi ini adalah analisis butir soal. Kita tidak menganalisis tiap anak bagaimana dia menjawab, tidak. Tapi analisis butir soal. Jadi satu soal ini, kan kalau Anda lihat data yang kita peroleh, misalkan saya ambilkan ya, data dari analisis butir teman Anda dulu. Saya ambilkan mana ya, misalkan Ibu Erni ya, siapa? Endah, Bu Endah. Endah ya, Ibu Endah, maaf. Ibu Endah, saya bukaan aja data Anda. Endah, ini ya tugas anak bud, analisis yang ini anak tes Anda ya. Oh ya, ini belum saya ini kan. Ini screen share. Nah, ini Ibu ya. Halo Ibu. Halo ya. Nampak ya, kelihatan ya Bu ya? Ya kelihatan. Jadi yang kita harus memahami dulu definisi dari analisis butir soal. Jadi seberapakah nilai-nilai parameter dalam hal ini adalah daya beda, tingkat kesukaran, dan efektivitas pengecoh dari suatu soal. Jadi kita berbicaranya soal, bukan pada anak. Kemudian ketika ada data anak-anak ini kan ada data anak nih, nomor subjek nih, dari sekian-sekian ini. Kita hanya dapat data berapa jumlah dia jawab benar, salah dengan kosong. Skor aslinya berapa? Kalau bobotnya 1 ya sama dengan skor dengan pembobotan. Kan ini. Kemudian kalau kita turunkan lagi, ini juga sama datanya. Tapi analisis butir soal itu adalah analisis terhadap seberapa kuantitas besarnya parameter butir soal lah ini. Ini kan kita berbicara butir-butir soal, Bu. Iya. Itu yang harus kita tekankan.
Kita tidak berbicara anak per anak, tapi gimana butir soal itu memiliki parameter-parameter yang tadi setelah diujikan. Itu ya Ibu Endah ya? Ya, Bu. Jadi kita Makasih, berbicaranya ke Bu, sana. penjelasan. Jelas Ya. ya? Jelas. Kemudian saya ingin sekaligus menyampaikan yang tadi analisis item respon teori. Ini memang lagi tren. Saya nanti berharap mudah-mudahan kalau nanti ada PJJ lagi kita akan praktek pada ini. Jadi di situ ada namanya iteman, ada RAS model gitu, itu lebih menantang kita nanti untuk tahu ya. Seperti ini misal, saya tunjukkan dikit aja. Dikit aja. Kelihatan Bapak Ibu ya? Memang sekarang yang mendominasi itu adalah teori klasik yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi ya kalau kita berbicara teori klasik ya ada validitas, ada reliabilitas, itu paling banyak digunakan. Padahal konsep reliabilitas itu kan sangat sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan, sangat tergantung pada hasil pengujian terhadap anak dalam satu kelompok itu gitu kan. Nah, karena keterbatasannya itu maka kemudian ditawarkanlah teori yang lain disebut dengan teori respon butir atau IRT, item respon teori. Nah, asumsi-asumsinya apa antara lain? Unidimensi. Nah, ini Bu, yaitu merujuk pada abilitas yang diukur dalam satu perangkat soal adalah tunggal. Nah, idealnya setiap butir soal itu hanya mengukur satu, tapi kan soal kita bisa jadi tidak hanya mengukur satu materi saja. Dia bisa terkombinasi dari berbagai macam kemampuan. Dan itu akan mempengaruhi. Jadi dari soalnya saja itu akan memiliki pengaruh nanti. Kemudian ada lagi asumsi independensi lokal. Lokal independent. Asumsi ini merujuk apabila kemampuan-kemampuan yang mempengaruhi tadi anak mendapat itu kita buat konstan. Nah, bagaimana kita membuat konstan? Nah, itu sudah ada programnya. Kalau Anda menggunakan RAS model, maka nanti yang kita ukur itu adalah kalau tidak salah hanyalah tingkat kesukaran saja. Nanti yang daya bedanya kita asumsikan itu nanti sama. Nah, bagaimana? Nah, itu ada programnya. Nah, ada lagi asumsi invariansi. Jadi kita ingin bahwa kurva, kan ada kurvanya, itu haruslah merefleksikan secara benar hubungan antara variabel yang tidak terobservasi dan variabel yang terobservasi. Yang kita inginkan variabel yang mana? Hanya semata-mata variabel yang terobservasi. Nah, yang tidak itu kita asumsikan, ya itu inginnya itu tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu ada nanti rumusnya. Nah, untuk sementara ini, Ibu, kita kepada item respon teori, kita ke teori klasik dulu yang tadi memiliki kelemahan yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti materi ini akan saya share. Oke? Baik, itu Ibu Endah, itu dulu ya. Ya, terima kasih Bu infonya. Tadi pertanyaan Anda yang tadi itu sudah saya jelaskan juga tadi di depan. Oke. Selanjutnya yang lain Bapak, Ibu dipersilakan. Yang angkat tangan siapa? Lambaian. Ya, Ibu Mutiara Hikmah. Silakan. Ya, silakan Bu. Saya mau tanya, kemarin kan ada tugas yang agak banter Ibu. Ya, halo Ibu. Ya. Ya, kemarin kan pada tugas itu kita disuruh menyertakan alasan kenapa statusnya direvisi, ditolak dan diterima. Itu saya masih enggak itu Bu. Saya belum belum tahu menentukan alasannya itu bagaimana, Bu? Ya, baik Ibu. Ada beberapa tentu caranya. Ini sudah ada beberapa teman yang sudah melakukannya dengan baik, seperti baik kok, bagus-bagus kok. Ini nih, coba saya tak lihat. Pak Nur Wahid ya, coba saya coba. Ini Pak Nur Wahid ada nggak?
Pak Nur Wahid. Terus Anabut Nur Wahid. Nur Wahid. Ya. Saya buka dulu. Nah ini belum kelihatan ya Bu ya? Belum kelihatan ya? Memang belum saya buka. Ini sudah kelihatan Bu? Sudah Bu. Sudah ya? Kelihatan. Belum. Ini. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Saya ingin lihat dulu gimana. Ini ya. Jadi sebenarnya ini misalkan seperti ini. Ini ya, kelihatan. Ini soal mata pelajaran fikih, soal nomor 1. Akhirnya tingkat kesukarannya itu adalah 0,75. Kenapa 0,75 tingkat kesukarannya? Anda sudah tahu tak ini? Ini yang jawab benar kuncinya berapa? Kuncinya mana ini? Kuncinya mana ini? Kuncinya A. Yang jawab benar A itu ada 12. Totalnya berapa orang ini? Total pesertanya. Ada 16 kan? 12 per 16, 0,75. Keterangannya apa? Mudah. Daya pembedanya berapa? Ya ada hitung saja. Kelompok atas yang jawab benar itu ada 6, kelompok bawah 6. Dikurangkan 6 per 12, dikurangi 6 per 12 sama dengan 0. Artinya daya pembedanya ini tidak mampu membedakan. Soal yang baik itu kan harus mampu membedakan kelompok atas dengan kelompok bawah ya Bu ya? Ya Ibu, sehingga di sini ditolak karena nilai DP-nya sama dengan 0. Meskipun tingkat kesukarannya 0,75, dia masuk dalam kategori yang baik gitu loh. Kan 0,75 kan bagus toh Bu? Artinya dia mudah cenderung ke nilai 1. Jadi banyak peserta yang dapat menjawab, tapi kan ada yang tidak menjawab gitu loh. Artinya ada yang tidak menjawab benar. Sehingga di sini kesimpulan kita terhadap soal ini, kenapa dia dikatakan sebagai soal yang ditolak? Karena dia tidak mampu membedakan. Percuma toh soal kok tidak mampu membedakan kelompok atas dengan kelompok. Ini salah satu cara kita Bu. Halo Ibu? Halo? Iya Ibu. Jadi salah satu cara kita dengan melihat pada ini tingkat kesukaran dengan daya pembeda. Sekarang kalau kita lihat pada efektivitas pengecoh, persentasenya berapa nih Bu? Kan 12,5. Ini berapa? 12,5. Seharusnya di sini oleh Pak Wahid itu ditambah lagi bahwa option C ini karena tidak ada yang memilih, ini kan jelek nih. Minimal kan dipilih oleh berapa persen? 2 sampai 5% kan? 5% kalau yang di anates kita. Ini kan harusnya ada lagi tambahan. Option C hendaknya disarankan diperbaiki. Karena dia kurang dari berapa? Karena tidak ada yang memilih option C, dia kurang dari 5%, 2 sampai 5%. Itu ya Bu ya? Iya Bu. Caranya seperti itu. Atau kalau Anda mau menggunakan cara, saya tidak harus seperti ini, karena untuk menerjemahkan itu sangat tergantung dari teman-teman juga. Yang penting logis gitu ya, saya juga akan oke. Ini Pak Wahid. Apa punya Ibu Mutiara saya buka ya Bu ya? Hasil analisis Ibu ya, saya buka boleh? Boleh Ibu? Boleh. Ya, boleh. Saya bukakan Ibu Mutiara Hikmah. Gak apa-apa kan? Mutiara Hikmah. Mutiara. Nih. Anda dapat berapa sih Bu nilainya? Saya jadi penasaran. Nih ya. Saya belum buka BLC malah tadi katanya error.
Ya, ini. Oh ya. Oh, belum saya lagi ya. Share screen, share. Nah, sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan. Nah, ini Anda juga sama kan? Iya. Ini ada nomor soal sekian-sekian, kriteria dengan tingkat kesukaran yang rendah 0,3, artinya yang menjawab dari 10 orang itu hanya 3 yang benar, kan gitu sama aja kan? Kita bicara seperti itu. Dengan daya pembeda 0,4, 0,4, Anda mengatakan, wow, soal diterima dengan baik, soal diterima dengan baik. Ya, silakan. Kenapa ini Anda mengatakan soal ini diterima dengan baik? Karena menurut saya, benar atau tidak, Anda telah memiliki apa, Bu? Batas. Yang namanya soal baik itu adalah yang tingkat kesukarannya itu adalah sedang. Ya kan, Bu? Ini loh. Nah, maaf, tingkat kesukarannya menurut Anda itu Iya, sukar. Nah, maaf, sukar 0,3. Kalau Anda punya batas, biasanya kan 0,2 sampai sekian. Tapi ini kan Anda kan punya kriteria sendiri. Anda mengatakannya sukar. Silakan. Anda katakan baik. Kenapa ini baik? Oh, ternyata Anda punya tujuan. Soal ini adalah soal untuk menentukan kompeten atau tidak kompeten. Jadi ini bukan soal untuk latihan biasa. Jadi ini harus soal yang baik itu adalah soal yang parameter tingkat kesukarannya itu adalah rendah. Anda inginnya itu. Kalau tinggi kan percuma. Masa semua orang bisa menjawab? Artinya soalnya tidak soal yang selektif. Kemudian daya pembedanya. Oh, ternyata Anda kan punya kriteria. Di mana Anda naruh kriteria? Makanya kalau ada yang tidak menaruh kriteria, maka saya akan menyampaikan kriterianya ini tidak ada. Seperti tadi, Ibu siapa tadi? Ibu Arina ya? Nirmala Dewi, Bu, saya kok nggak ada. Itu karena betapa pentingnya skala-skala itu untuk menentukan keputusan kita tentang status soal. Nah ini, kenapa Ibu mengatakan soal nomor 5 ini harus direvisi? Kan tidak ada penjelasan. Kenapa ya revisi? Nah, jadi terima kasih Ibu Mutiara. Ibu bertanya, berarti Ibu memang memiliki ingin tahu tentang penentuan status soal ini. Itu iya, ya Bu ya? Saya kira kemarin menentukannya dari efektivitas mengecoh soalnya, Bu. Apa? Dari efektivitas? Iya, saya menuliskan alasannya dari situ, Bu. Ya, tidak hanya Salah itu. ya, Bu ya? Bukannya, enggak Bu. Saya jadi memberikan nilai untuk kali ini tinggi-tinggi karena apa? Saya sangat menghargai karena saya tidak tahu tujuan Ibu itu apa sebenarnya. Tapi kalau Ibu tadi jawabnya seperti itu, oh ya, artinya dari pertemuan review ini sudah ada feedback untuk Ibu, kan? Oke, selamat Bu. Insya Allah nilai Ibu baik kok. Kalau ya, itu Ibu Mutiara. Ya, yang lainnya lagi cukup Ibu? Nggih, Ibu, matur nuwun. Kami Ibu. Iya, Bu. Alasan saya ada di itu, Bu, di tabel efektivitas mengecoh. Matur nuwun, Ibu. Oke. Ya Bu, nanti saya lihat. Tapi tadi sudah saya beri nilai sepertinya. Baik, Ibu Mutiara. Selanjutnya, yang lain lagi. Ya, kita masih ada waktu ini. Anda ingin juga menyampaikan karena ini pertemuan kita yang apa ya, untuk pertemuan inti ini yang terakhir gitu ya, tapi kita tetap akan ada lagi pertemuan ketika di RTL dan ya di RTL. Mungkin Anda ingin menyampaikan lain-lain juga hasil yang lalu, ada kompetensi, keterampilan mungkin. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, dipersilakan. Saya, Bu. Ya, Pak Muji, guru olahraga ya. Silakan Pak Muji. Ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujirantono nih Bu. Ya Pak. Mujirantono. Ya, Mujirantono. Ya. Oke. Sudah kelihatan Ini tuh Bu wajah Anda di terkait. layar? Nggak kelihatan. Ya, besar sekali. Nah, silakan Pak. Oh, oke. Ya, terkait dengan penilaian Anatas ini untuk butir pilihan ganda untuk misalkan mata pelajaran PJOK. Apakah ada aplikasi untuk penilaian prakteknya, Bu? Nilai praktek. Praktek. Oke. Ya, Pak, langsung aja saya jawab. Untuk nilai praktek itu berarti Anda kan memasukkan bukan option-option pilihan-pilihan kan, langsung pada nilai. Itu Anda menggunakan pada uraian. Kalau Anda masuk ke sistem Anates yang sebelah kiri bawah itu kan ada tes objek. Coba saya buka ya, ada pilihan ganda, yang tengahnya itu ada uraian. Jadi Anda masukkan ke uraian untuk menguji seberapakah daya beda dan tingkat kesukaran. Dan juga contoh dari pengerjaan dia secara teori untuk menentukan parameter ini juga sudah kami berikan. Tapi di sini saya ujiin dulu ya. Tapi adanya di desktop ya. Ada Pak di bagian tengah di tidak nampak ya Pak ya? Oke. Tidak, belum. Ya, tidak nampak. Jadi saya ngambilnya yang di sini Pak. Di paling depan itu Pak. Ketika akan masuk ke sistem itu, sini. Nah, Anda ya, maaf Pak. Saya tidak bisa menunjukkan Pak, karena ini kalau saya meminimize Zoom, maka dia akan habis gitu loh kita. Maksudnya Zoom itu tidak bisa di-minimize. Jadi ketika ada di di desktop yang gambar tangan itu, kalau Anda ceklik, di tengah-tengah itu ada uraian. Nah, itu Anda ceklik saja. Nanti Anda ikuti langkah-langkah sesuai dengan instalasi. Insya Allah nanti intinya kita dapat melakukan itu. Gitu ya, Pak? Pak Muji? Iya. Ya. Oh iya, siap. Ada kan? Satu lagi, Bu. Ya, satu lagi. Ya. Ini terkait dengan analisis kuantitatif kan di situ di daya pembeda dan pengecoh kan di uraiannya kan soal ditolak, soal diterima dan sebagainya, termasuk untuk fungsi pengecohnya itu kan ada baik, buruk dan sebagainya. Itu apakah ada tanggung jawab bagi pembuat soal atau bagaimana? Artinya kadang kan kita kalau melihat hasilnya itu ditolak, kesannya kan wah berarti soal nggak bagus. Begitu juga ketika di pengecoh buruk sekali kan kesannya kan kayaknya kurang bagus. Nah itu apakah kita jadi untuk pembuat naskahnya ada teguran buat yang membuat soal atau bagaimana, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Bahwa
istilah untuk mengatakan soal itu adalah soal yang diterima, betul-betul soal diterima ya, artinya tidak ada revisi. Tapi soal yang direvisi, soal itu hanya diperbaiki, lalu nanti dapat lalu dipergunakan lagi. Tapi soal yang ditolak, soal itu tidak dapat dipergunakan lagi. Nah, soal seperti apa soal yang masuk di dalam kategori soal yang ditolak, yaitu soal yang berdasarkan pada kriteria, dia masuk pada soal yang buruk. Seperti apa? Seperti apa? Daya beda itu kalau Anda mengatakan yang jelek itu adalah antara 0 sampai 0,19 misalkan, itu Anda katakan buruk dan menurut Anda itu tidak ada artinya untuk diujikan karena tidak mampu membedakan kelompok atas dengan kelompok bawah, ya itu berarti soal ini drop. Tapi Anda juga harus tahu, kenapa soal ini kok dia dikatakan sebagai dia kok buruk gitu loh. Kenapa daya bedanya buruk? Oh, ternyata berdasarkan pada analisis kualitatif, ternyata kuncinya itu tidak benar gitu loh. Atau soal itu terlalu mudah. Soal itu terlalu mudah sehingga dia tidak dapat membedakan kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, soal seperti ini kalau Anda masih punya stok yang lain, Anda memutuskan soal ini untuk soal yang di-drop, soal yang tidak dipergunakan, silahkan. Tapi kalau soal Anda terbatas, Anda hanya punyanya itu, waktunya sudah mepet, Anda tidak boleh memutuskan ini sebagai soal yang di-drop. Soal ini haruslah menjadi soal yang direvisi. Dengan memperhatikan tadi, karena Anda punya hasil uji kualitas. Oh, ternyata kalimat pada soal itu stemnya tidak jelas. Ini soal apa? Tidak menunjukkan pada sesuatu. Atau bisa jadi stimulusnya itu tidak jelas. Stimulusnya itu yang seharusnya ada warna. Warna itu kan kadang menjadi hal yang sangat penting di dalam stimulus. Tapi karena ini fotokopinya hitam putih, soalnya akhirnya tidak jelas. Karena tidak jelas, anak pun menjawabnya dengan menebak. Karena menebak, terjadilah tadi. Justru kelompok bawah yang menjawab benar itu lebih banyak daripada kelompok atas yang menjawab benar. Sehingga soal ini tidak mencapai pada fungsinya. Tidak mampu membedakan. Bahkan perbedaannya tidak hanya mendekati 0, bahkan negatif. Nah, itu berarti soal yang sudah tidak menggambarkan lagi. Itu loh, Pak. Pak? Ya. Tapi bisa terjadi kelas yang paralel berbeda-beda antara kualitas soal itu di kelas yang satu dengan yang kelas yang lain mungkin bisa berbeda kualitasnya. Bisa berbeda. Maka saya sarankan kalau Anda guru itu memiliki beberapa kelas sekaligus, lakukanlah uji untuk berapa kelas itu. Jadi kalau satu kelas ada 32 orang, sesuai dengan standar itu ya, jumlahnya siswa, 32 kali 4, 32 kali 3 gitu sekalian aja. Karena tujuan kita kan bukan untuk, kan kita kan tetap memberikan soal yang sama kan kepada anak-anak itu, tapi nanti untuk pengujiannya kita gabungkan kan artinya tidak merepotkan, tidak tambah pekerjaan lagi. Gitu ya, Pak? Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji Rantono. Nanti Anda pesan saya, Anda membuka pada Anates yang di depan itu. Ada yang di tengah untuk uraian. Ya Pak, Anates untuk uraian. Ya Pak? Ya Bu, terima kasih. Betul. Sama. Berikutnya yang lain. Ini azan ya, sambil ada yang menjawab. Ada yang menjawab azan. Silakan. Kita masih 10 menit, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Siapa lagi yang melambaikan tangan? Kalau sudah cukup, mungkin ingin membahas lagi yang lain. Halo. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa Ibu? Apa Bu? Asiko. Ya. Bu,
Haziko lagi. Iya. Ya, silakan Bu. Iya. Saya mau menanyakan untuk fungsi reliabilitas, Bu. Kalau Mana, nggak Bu? salah, Ulangi, Bu. kalau iya, kalau saya kan dari soal yang saya analisis itu reliabilitasnya kan negatif 0,9 sekian, Bu. Lah itu berarti deskripsinya seperti apa ya reliabilitasnya? Mohon dijelaskan. Jadi ya Bu, jadi reliabilitas itu keajekan. Jadi yang baik itu reliabilitasnya itu positif. Artinya dia memiliki hubungan yang positif, hubungan yang positif. Ini misalkan jumlah pupuk akan mempengaruhi kesuburan. Itu kan semakin baik pemupukan ataupun pengairan maka tumbuh semakin subur kan gitu. Itu namanya reliabilitas yang positif. Tapi kalau yang negatif itu justru berlawanan. Nah, di sini nilai Anda adalah minus 0,9. Ini sebenarnya dekat dengan 0. Tapi dia minus ini, minus 0,9. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita menjelaskan ini gitu kan? Menjelaskan ini. Nah, konsep reliabilitas di dalam ini adalah terkait dengan konsistensi dari peserta menjawab soal itu. Jadi bagaimana hubungan dan juga konsistensi siswa. Kalau saya melihat di sini nilai minus 0,9 tentu kita katakan sebagai reliabilitas yang tidak diharapkan karena dia itu negatif dan di sini tidak menggambarkan keajekan daripada soal. Jadi kalau reliabilitas yang baik padahal reliabilitas ini juga ditentukan oleh nilai-nilai yang menjadi penyumbang reliabilitas. Apa itu? Di antaranya adalah deviasi atau simpangan baku, deviasi standar. Nah, di sini menunjukkan ada sesuatu, Bu, anak. Nah, bisa jadi kalau menurut saya anak menjawab itu karena ada faktor-faktor di luar kemampuannya. Dia menjawab itu karena menebak. Kenapa menebak? Karena ada soal yang tidak dapat dijawab. Nah, kenapa tidak dapat dijawab? Bisa jadi butir soalnya itu tidak baik. Oleh karena itu, ini masalah yang harus kita telusuri, Bu, untuk ini. Anda hendaknya, Ibu Aziko, Anda hendaknya untuk meningkatkan reliabilitas ini kita harus tiada kata yang lain, harus memperbaiki kualitas soal. Kualitas soal. Kalau yang apanya? Berapa, secara konstruksi harus kita perbaiki, secara materi harus kita perbaiki. Anda harus lihat soal-soal yang itu berdasarkan konstruksi itu seperti apa, kelemahannya di mana, panjang soalnya sudah homogen atau belum, pilihan jawabannya sudah sama enggak, artinya itu setara tidak pilihan jawabannya itu. Kan ada pilihan jawaban ini yang satu cerita tentang di situ kata benda, yang lain malah kata kerja dan lain sebagainya. Itu jadi sesuatu soal yang tidak homogen kita katakan. Jadi secara konstruksi itu adalah soal yang tidak baik. Jadi kalau Anda dapatkan 0, ada minus 0 ini berarti minus 0,9 ini Anda perbaiki saja pada tadi berdasarkan uji kualitasnya 3 hal tadi itu Anda benar. Itu ya, Bu? Kalau 0 gimana, Bu? Kalau 0? 0 tidak memberikan informasi apa-apa di situ. Jadi harus positif, Bu, ya? Positif. 0,2, 0,3 saja sudah baik, Bu. Gitu. Apalagi kalau dia 0,8. Saya melihat ada yang teman-teman 0,8. Oh iya. Iya, Bu, sama-sama. Oh iya, ini kok nggak ada yang menanyakan ya. Anda ada datanya tertulis NaN gitu, NaN?
Iya Bu, itu Maksudnya apa? Ada yang bertanya? Ada yang ingin menjawab? Apa yang maksud? NaN itu maksudnya apa? Itu singkatan apa? Not a number atau bilangan hayal. Apa ya? Kalau di dalam matematika imajiner, ada nggak 0 dibagi 0 gitu? Ada nggak? Kalau 8 dibagi 0 ada? 8 bagi 0. Bilangannya ada? Tidak ada. Tidak ada. Lah itu yang kita katakan sebagai imajiner atau not a number. Jadi kalau ada none itu jelek aja. Artinya atau bilangan dari akarnya bilangan negatif. Itu kan juga tidak ada kan? Not a number. Kenapa kok muncul adanya akar bilangan yang negatif? Kan tergantung dari rumus indeks reliabilitas Anda kan? Kan dari rumus itu sangat dimungkinkan ada yang negatif. Nah, negatif itu bisa juga muncul dari deviasi yang tidak sesuai dengan apa standar. Karena kita kan sekarang pakai rumus nih ceritanya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus terus jadi negatif, akar negatif kan juga bisa kan, sangat dimungkinkan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai none. Intinya none itu bilangan yang tidak terdefinisikan, imajiner, yang singkatan none itu adalah not a number. Dia bukan bilangan. Kalau bukan bilangan terus apa? Ya itulah istilah matematika. Yang tahu ya mungkin Pak Sanaji matematika itu bisa menjelaskan dengan lebih baik. Teman-teman yang lain matematika lagi. Oke. Itu ya. Kita masih 2 menit 21 detik. Setelah ini mungkin tetap bisa kita perpanjang ya, tapi jangan kaget kalau tiba-tiba mati. Habis ini kita perpanjang tidak? Perpanjang, Bu. Ya, silakan. Schedule selanjutnya apa, Bu? Ya? Saya, Bu. Siapa? Namanya, Bu? Nur Farida, Bu. Nur Farida. Nur Farida. Silakan, Bu. Ya, silakan. Di uji apa itu? Uji Excel dan Anates itu kok hasilnya bisa beda, itu gimana ya, Bu ya? Kenapa nih beda? Bedanya misalnya tingkat kesukaran itu kalau di Anates mudah, kemudian kalau di Excel kok bisa sedang, itu apa rumusnya beda apa gimana? Kalau rumus prinsipnya tetap sama, tingkat kesukaran itu jumlah jawaban benar siswa per total siswa, tetap sama, ya kan? Yeah. Tetap sama, atau beda juga sama. Yeah. Yang berbeda itu adalah pada rentang kriteria yang menyatakan ini masuk sedang itu kriterianya berapa. Jadi perbedaannya pada kriteria itu. Ya, coba Anda cek di Excel yang if-nya itu berapa itu. Nanti kan akan ketahuan dan beda. 1 menit lagi. Oke. Kemudian di reliabilitas, Bu, itu kalau yang tidak signifikan kok tidak ditulis tapi ditulis jerat itu tidak none, tapi jerat itu gimana artinya? Dia jerat, bilangannya ya. Ada. Itu berarti bilangannya ada. Kalau none itu bilangannya itu tidak terdefinisikan. None itu. Okay. Kalau jerat itu tetap ada tapi jelek. Tetap ya. Okay. Ada tapi jelek. Kalau signifikan itu ya signifikan. Tetap diterima. Kalau yang baik, kalau kita menganaliskan itu kan mesin ya. Dia mengatakan jerat itu, kalau dia tidak ada signifikan, kita tidak usah mengatakan dia itu baik, karena itu lebih baik yang signifikan kan tentunya. Ya.